Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufadal dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, offering D2, akan mempresentasikan tentang termodinamika. Perangkat lain yang mentransfer panas dari media suhu rendah ke suhu tinggi. Suhu 1 adalah pompa kalor, ditunjukkan secara skematis pada gambar 6.21 atau gambar pertama. Kulkas, generator dan pompa panas beroperasi pada siklus yang sama, tetapi berbeda dalam tujuannya. Tujuan lemari es adalah untuk mempertahankan ruang berpendingin pada A. Suhu rendah dan dengan menghilangkan panas darinya, pengosongan panas ini ke yang lebih tinggi. Media suhu hanyalah bagian penting dari operasi, bukan tujuan pose. Tujuan dari pompa panas, bagaimanapun, adalah untuk mempertahankan ruang panas. Pada suhu tinggi, hal ini dilakukan dengan menyerap panas dari sumber suhu, seperti air sumur atau udara luar yang dingin di musim dingin. Dan dukungan mengalirkan panas ini ke media bersuhu tinggi seperti rumah. Gambarnya yang kedua, 6.21. Kulkas biasanya diletakkan di jendela rumah dengan memilikinya pintu terbuka untuk udara luar yang dingin di musim dingin akan berfungsi sebagai pompa panas, karena akan mencoba mendinginkan bagian luar dengan menyerap panas darinya dan menolaknya panas ini ke dalam rumah melalui kumparan di belakangnya. Gambar 6.23. Ukuran kinerja pompa kalor juga dinyatakan dalam bentuk koefisien kinerja COPHP. Didefinisikan sebagai COPHP 5, keluaran yang diinginkan, masukan yang diperlukan 5 kH. Wnet masuk. Yang juga dapat dinyatakan sebagai COPHP 5 QH. Gambar yang kedua bekerja di pasok ke pompa panas, digunakan untuk mengekstraksi energi dari dingin di luar ruangan dan membawanya ke dalam ruangan yang hangat dalam ruangan pada suhu 20 derajat Celcius. HP Wnet in 2 kJ, QH 7 kJ, KL 5 kJ, COP 3,5. Dingin di luar ruangan pada suhu 4 derajat Celcius. Gambar yang pertama atau 6.21. Tujuan dari pompa panas adalah untuk mendukung lapisi panas QH ke ruang yang hangat. Ruang panas yang hangat di TH TL. HP Wnet masuk, QH QL yang dibutuhkan diinginkan keluaran. Lingkungan yang dingin di TL. Hukum kedua termodinamika. Untuk nilai tetap QL dan QH, hubungan ini menyiratkan bahwa koefisien dari
kinerja pompa selalu lebih besar dari 1 karena COPR adalah A. Kuantitas positif artinya pompa panas akan berfungsi paling buruk sebagai resistensi. Pemanas memasok energi ke rumah sebanyak yang dikonsumsi. Pada kenyataannya, namun sebagian dari QH hilang ke udara luar melalui pemipaan dan lainnya. Perangkat dan COPHP dapat ditaruh di bawah 1 saat suhu udara luar terlalu rendah. Ketika ini terjadi, sistem biasanya beralih ke resistansi. Modus pemanasan sebagian besar pompa panas yang beroperasi saat ini memiliki rata-rata musiman COP berusia 2 hingga 3 tahun. Sebagian besar pompa panas yang ada menggunakan udara luar yang dingin sebagai sumber panas di musim dingin dan mereka disebut sebagai pompa panas sumber udara. COP semacam itu pompa panas sekitar 3,0 pada kondisi desain. Pompa panas sumber udara tidak cocok untuk iklim dingin karena efisiensinya turun drastis saat suhu berada di bawah titik beku. Dalam kasus seperti ini, panas bumi juga disebut sumber tanah. Pompa panas yang digunakan telah sebagian besar sumber panas digunakan. Pompa panas bumi membutuhkan penguburan pipa di tanah kedalaman 1-2 meter ke bawah tanah. Pompa panas macam itu lebih mahal untuk dipasang, tetapi memang demikian juga lebih efisien, hingga 45% lebih efisien daripada sumber panas udara pompa. Sebagian besar pompa panas yang ada digunakan udara luar yang dingin sebagai sumber panas musim dingin, dan mereka disebut sebagai pompa panas sumber udara. COP pompa panas sumber tanah bisa setinggi 6 inch pendinginan. 6 in mode pendinginan. Pendinginan udara pada dasarnya adalah lemari es yang ruang pendinginnya A. Ruangan atau bangunan bukan kompartemen makanan. Jendela AC, unit pendingin ruang dengan penyerap panas dari udara ruangan dan pembuangannya ke bagian luar. Unit AC yang sama dapat digunakan sebagai pompa panas. Musim dingin dengan memasangnya mundur. Dalam mode ini, unit menyerap panas dari dingin di luar dengan mengantarkannya ke dalam ruangan. Sistem pendingin di udara itu dilengkapi dengan kontrol yang tepat dan kato pembalik beroperasi sebagai pengatur udara ioners di musim panas dan sebagai pompa panas di musim dingin. Selanjutnya, kinerja kulkas, air conditioner atau AC, dan pompa panas. Kinerja AC dan pompa panas sering dinyatakan dalam hal rasio efisiensi energi atau efisiensi energi musiman rasio, ditentukan dengan mengikuti standar pengujian tertentu.
SEER adalah rasio jumlah total panas yang dihasilkan oleh AC atau panas. Pompa selama musim pendingin normal dalam BTU ke jumlah total listrik. Listrik dikonsumsi dalam watt per jam atau WH, dan itu adalah ukuran kinerja musiman. Bentuk peralatan dingin EER di sini lain adalah ukuran dari efisiensi energi sesaat dan didefinisikan sebagai rasio laju perpindahan panas dari ruang yang diinginkan oleh peralatan pendingin di tingkat konsumsi listrik dalam operasi yang stabil. Oleh karena itu, baik EER maupun SEER memiliki satuan BTU per WH. Pertimbangan bahwa 1 kWh sama dengan 5.300 BTU dengan demikian 1 WH sama dengan 53.412 BTU. Perangkat yang dihilangkan 1 kWh panas dari ruang yang diinginkan. Setiap kWh listrik yang dikonsumsinya akan memiliki ERR sebesar 3.412. Oleh karena itu, hubungan antara EER dan COP adalah EER 3.412 kpp. Untuk mempromosikan penggunaan energi yang efisiensi, pemerintah di seluruh dunia memiliki standar minimum yang diamanatkan untuk kinerja konsumsi energi.